Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sedang menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Stadion utama Gelora Bung Karno dapat catatan FIFA gara-gara konser. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut semua venue Piala Dunia U20 mendapat catatan dari FIFA. Ada beberapa hal yang mesti diperbaiki LOC agar stadion tidak dicoret. Jika tak diperbaiki sampai tenggat waktu yang ditentukan, venue Piala Dunia U20 bisa berkurang. Dari awalnya akan digelar di 6 venue hingga menjadi 4 venue saja. Diduga, Stadion Utama Gelora Bung Karno ikut mendapat catatan dari FIFA lantaran digunakan sebagai lokasi konser untuk Raisa dan girl band Korea Blackpink. Hal ini memang sempat menjadi perdebatan. Ada yang menyebut venue seharusnya steril dari berbagai kegiatan menjelang gelaran Piala Dunia U20. Jalani laga hidup mati, Sinteyong tegaskan timnya tak gentar lawan Uzbekistan. Sinteyong menata penuh optimis laga kontra timnas Uzbekistan U20 di matchday ketiga alias pamungkas grup A Piala Asia U20 2023. Meski timnas Uzbekistan U20 merupakan lawan yang tangguh, Sinteyong pastikan pasukannya tak gentar. Kami akan menunjukkan yang terbaik melawan Uzbekistan U20, jadi saya tegaskan kepada pemain agar mereka makin kuat, ungkap Sinteyong. Saya akan mempersiapkan laga besok semaksimal mungkin, janji Sinteyong. Masa depan Rabiot di Juventus bergantung pada Liga Champions. Kontrak Rabiot dengan Juventus akan habis pada akhir Juni 2023. Pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak sudah dimulai, tetapi Rabiot diyakini tidak buru-buru membuat keputusan. Rabiot mengakui masa depannya akan bergantung pada lolos tidaknya Juventus ke Liga Champions. Liga Champions itu adalah sebuah kompetisi yang penting dan kami bisa mencapainya melalui Serie A atau Liga Eropa, ungkap Rabiot kepada DAZN. Pastinya itu akan penting untuk masa depanku. Satu tuntutan Mikel Arteta ke pemain-pemain Arsenal. Arsenal jaga asa juara Liga Inggris. Di klasemen Liga Inggris sementara sampai pekan ke-26, The Gunners berada di puncak dengan koleksi 63 poin dari 26 laga. Manajer Arsenal Mikel Arteta tidak minta macam-macam dari para pemainnya. Arteta cuma mau tiap pemain memberikan penampilan terbaik di setiap laga yang tersisa. Kami membutuhkan para pemain yang setiap harinya berada di kondisi terbaik mereka, tegasnya dilansir dari BBC. Sejauh ini saya menyukai inisiatif, keberanian, kepribadian, dan cara para pemain untuk mendapatkan kemenangan, tambahnya. Perkuat lini tengah, Arsenal bakal rekrut gelandang timnas Italia. Arsenal dilaporkan akan mengejar tanda tangan Manuel Locatelli. Gelandang Juventus itu akan coba direkrut The Gunners di musim panas nanti. Arsenal menyiapkan skema tukar tambah agar bisa mendapatkan Locatelli di musim panas nanti. Mereka akan menawarkan sejumlah uang plus Kieran Tierney ke Juventus. Langkah ini diambil karena mahar transfer Locatelli masih sangat tinggi. Arsenal tahu bahwa Juventus sedang berburu bek kiri baru, sehingga mereka menawarkan Tierney untuk masuk dalam kesepakatan ini setelah sang bek ini jadi pilihan kedua Mikel Arteta di lini pertahanan Arsenal. Bruno Fernandes dorong Hakim Garis dihukum atau tidak? Bruno Fernandes ketahuan mendorong Hakim Garis saat Manchester United dibantai Liverpool. Aksi tersebut disebut-sebut akan diinvestigasi FA sebab FA sudah mewanti-wanti klub agar bisa menjaga sikap para pemainnya. Namun, menurut laporan Daily Mail, Fernandes bisa berlega hati karena FA disebut tidak akan menjatuhkan hukuman sebab aksi Fernandes tersebut tidak masuk dalam laporan pertandingan meski wasit Andy Medley melihatnya langsung. Manchester United tentu tak ingin kehilangan Bruno Fernandes karena kesalahan konyol seperti itu, sebab mereka harus langsung bangkit saat menghadapi Southampton pekan depan. Saingi MU, Chelsea juga inginkan jasa Tammy Abraham.
Rencana Manchester United untuk merekrut Tammy Abraham di musim panas nanti nampaknya tidak akan berjalan mulus. Rival mereka Chelsea juga tertarik untuk mengamankan jasa striker AS Roma tersebut. Chelsea ingin memulangkan Abraham di musim panas nanti sebagai pengganti Romelu Lukaku. Striker timnas Belgia itu dikabarkan akan didepak Chelsea. Pasalnya, Graham Potter merasa sang striker tidak cocok dengan skema permainannya. Chelsea akan mengalahkan Manchester United dalam transfer Abraham di musim panas nanti. Saat menjualnya ke Roma, Chelsea memiliki klausul buyback. Mereka bisa memulangkan sang striker dengan tebusan sekitar 80 juta euro. Chelsea dikabarkan siap membayar harga itu sehingga Abraham bisa kembali ke pelukan mereka. Berubah pikiran, Barcelona batal jual Franck Kessie. Rumor Franck Kessie akan dilepas oleh Barcelona nampaknya tidak akan jadi kenyataan di musim panas nanti. Barcelona memutuskan untuk mempertahankan sang gelandang lebih lama lagi. Barcelona memutuskan mempertahankan Kessie karena masalah keuangan mereka. Keuangan Barcelona saat ini masih minus. Mereka harus mengumpulkan uang sekitar 180 juta euro, baru mereka bisa mendatangkan pemain baru di musim panas nanti. Situasi ini cukup sulit bagi Barcelona, terutama Sergio Busquets dilaporkan akan cabut dari Barcelona. Jadi mereka harus mempertahankan pemain-pemain yang mereka miliki seperti Kessie. PSG umumkan Neymar segera jalani operasi di Qatar. PSG mengumumkan bahwa Neymar Junior akan menjalani operasi pasca dibekap cedera ankle. Neymar Junior pun akan menjalani operasi di Doha, Qatar dan bakal absen hingga akhir musim. Kabar itu diketahui melalui cuitan Fabrizio Romano. Musim Neymar telah berakhir, dia akan menjalani operasi di Doha dalam beberapa hari ke depan, tulis Fabrizio Romano dalam Twitternya. Cedera itu didapat Neymar ketika ia bermain di laga PSG versus Lille di lanjutan Liga Prancis 2022-2023 Minggu 19 Februari 2023 silam. Lionel Messi minta PSG fokus pada detail-detail kecil untuk jungkalkan Bayern Munchen di Liga Champions. PSG harus membalikan ketertinggalan pada leg pertama atas Bayern Munchen di Liga Champions. Bintang Les Parisiens yakni Lionel Messi memberikan pandangannya atas duel tersebut dan ia meyakini detail-detail kecil bakal menjadi faktor pembeda bagi timnya. Saya pikir kami memiliki kemenangan penting untuk memperkuat tim saat kami pergi ke Munchen. Ini akan menjadi pertandingan yang sangat ketat dan sulit di mana ditentukan oleh detail-detail kecil, ucap Messi. Juga sangat sulit untuk menang di sana, tetapi saya pikir kami sudah siap. Kami mampu membalikan keadaan. Saya merasa sangat baik, tambahnya. Kena kasus, Achraf Hakimi tetap masuk ke skuad utama PSG di Liga kontra Bayern Munich. Skuad PSG tetap memasukkan Achraf Hakimi ke dalam skuad utama mereka untuk bertandang ke markas Bayern Munich dalam laga UCL leg kedua. Hakimi sendiri belum dipastikan akan menjadi starter, akan tetapi ia tetap ikut berlatih di dalam skuad utama pada hari Senin kemarin. Sebelumnya, sang bek sendiri juga sempat tak bermain saat PSG menghadapi Nantes. Namun karena PSG akan pergi keluar dari wilayah Prancis ke Jerman dalam laga Liga Champions melawan Bayern Munich, maka sang pemain bisa tetap bermain dengan skuadnya terutama karena ia tak bisa melakukan kontak dengan korban. Kylian Mbappe hadiahkan kostum spesial PSG kepada lawan yang baru kehilangan anaknya. Mbappe menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Paris Saint-Germain saat ia mencetak gol ke-201 dalam kemenangan 4-2 atas Nantes pada Sabtu 4 Maret. Sikap mengharukan ditunjukkannya selepas pertandingan dengan pemain internasional Prancis itu terlihat menghadiahkan jersey spesial pemecah rekor kepada penyerang lawan Ignatius Ganago yang baru 2 pekan kehilangan putrinya karena meninggal dunia. Anak perempuan Ganago yang berusia 5 tahun, Chloe, meninggal secara tragis bulan lalu setelah mengalami sakit. Wout Weghorst dianggap tak mumpuni oleh legenda Manchester United usai dipermalukan Liverpool. Wout Weghorst dianggap tidak mumpuni oleh legenda Manchester United Paul Scholes setelah dipermalukan Liverpool. Dikutip dari SofaScore, Wout Weghorst hanya mendapatkan nilai 6,3. Selama berseragam setan merah, Weghorst baru mencatatkan 1 gol setelah memainkan 14 pertandingan di semua ajang. Weghorst sejatinya masuk dalam tim sebagai pemain bertahan.
kata Paul Scholes dikutip dari metro.co.uk. Dari segi kualitas juga sebaiknya memiliki standar tertentu untuk bermain bersama Manchester United. Akan tetapi dia tidak ada di situ, kata Scholes. Erik ten Hag ancam pemain MU dengan hukuman brutal usai dibantai 0-7. Erik ten Hag dilaporkan mengancam pemain Manchester United dengan hukuman brutal setelah dibantai Liverpool 0-7 akhir pekan lalu. Ancaman sanksi itu akan diberikan jika pemain MU kembali mendapatkan hasil menyedihkan seperti yang terjadi di Anfield. Dikutip dari Mirror, salah satu sumber dari tim MU mengatakan ten Hag sangat marah dengan hasil memalukan tersebut. Kemarahan itu juga membuat Erik ten Hag mengeluarkan ancaman akan mendegradasi seluruh pemain utama jika hasil memalukan tersebut kembali terjadi. Sedang di jalur kemenangan, Chelsea pede singkirkan Borussia Dortmund di Liga Champions. Chelsea sukses meraih kemenangan perdana untuk pertama kalinya setelah menuai beberapa hasil minor. Pelatih Graham Potter mengaku kondisi anak asuhnya sedang siap tempur dan pede dapat singkirkan Borussia Dortmund di Liga Champions. Saya setuju bahwa ini adalah pertandingan besar, pertandingan yang menarik. Ini adalah kesempatan untuk melaju ke babak 8 besar Liga Champions. Ini akan menjadi malam yang spesial, kata Potter. Pikiran kami adalah untuk tetap positif dan mencoba memenangkan pertandingan. Ini adalah tantangan yang bagus bagi kami, sebuah tantangan besar bagi kami. Kami sangat antusias dan tak sabar menantikannya. Lanjutnya. Kante sudah latihan lagi. N'Golo Kante akhirnya berlatih lagi setelah lama dibebat cedera. Tetapi manajer Chelsea Graham Potter belum tahu kapan Kante bisa bermain. Sebab Kante masih membutuhkan waktu untuk mengembalikan kondisinya seperti semula setelah absen cukup lama. Potter tak mau memaksa Kante untuk buru-buru bermain dan malah membuatnya cedera lagi. Klarifikasi Dybala soal selebrasi dalam laga Roma versus Juventus. Selebrasi saat merayakan kemenangan AS Roma mendapat tanggapan negatif dari sejumlah supporter Juventus. Menurut mereka, tak sepantasnya Dybala melakukan hal itu kepada tim yang telah membesarkannya. Penyerang asal Argentina itu kemudian memberi penjelasan. Saya paham hal itu sulit diterima oleh kalian, namun saya pun merasakan hal sama, ujar Dybala dikutip Football Italia. Namun sekarang saya bermain untuk klub berbeda, dengan rekan setim yang berbeda pula, dan saya harus menghormati mereka. Tak mudah untuk meraih kemenangan dan bagi kami itu adalah hasil yang amat penting. Lanjutnya. Milan daftarkan Maignan ke Liga Champions, Tatarusanu dicoret. AC Milan resmi mendaftarkan Maignan ke dalam skuad Liga Champions untuk menghadapi Tottenham Hotspur di leg kedua babak 16 besar tengah pekan ini. Rossoneri akan mengandalkan kiper Prancis itu dalam misi menembus perempat final. Namun jika ia masuk, maka harus ada satu kiper yang dicoret dari daftar. Milan pun memilih untuk mengorbankan Tatarusanu dan menyisakan Antonio Mirante sebagai deputi. Slot kiper lainnya diberikan kepada pemain akademi. Keputusan ini diyakini ada kaitannya dengan kuota 8 pemain homegrown yang harus dipenuhi Milan. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!